Nanti dipanggil duit miliaran, minimal 10 miliar. Udah datang kan tadi, Bapak dikubur hidup-hidup. Selesai. Oke? Oke Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Luar biasa. Terima kasih sebelumnya Pak Haji Ya. atas waktunya Pak Haji. Ya. Yuk. Ibu apa? Malam Pak Haji. Ya. Saya ngelanjutin kata-kata yang kemarin tuh Pak Haji. Apa? Kata-kata yang kemarin mau saya di sini, saya tidak jadi Pak Haji, anak saya menangis. Oh iya. Ya. Jadi Udah gitu Pak Haji, saya kemarin itu dari bulan 6 sampai bulan 7, saya sudah terkabul 32 juta utang tanpa bayar lunas. ya. Nah, setelah itu Pak Haji, saya ngelanjutin jualan. Dagangan saya habis, uang saya habis. Ya. Dan lagi ada yang saya tanya, kemarin saya lihat di YouTube-nya Pak Haji, ada orang ibu-ibu yang tai lalatnya ada di kemaluannya Pak Haji. Itu Jadi? saya. Nah itu obatnya yang kayak apa? Obat apa? Kemaluan saya itu ada tai lalatnya. Pak. Mana? Malu, Mana? Pak Haji. Malu Pak Haji. Malu? Ya gimana mau Ya, dikasih tahu obatnya obatnya? kayak apa? Tai lalatnya di mana letaknya? Di mana? Di dalam Pak Haji. Wow. Kemarin Pak Haji kan Keker Pak dulu. Haji saya lihat. Makanya saya mendapat Warnanya hitam apa merah? hitam Pak Haji. Oh hitam nggak apa-apa, Ya. nggak apa-apa hitam. Udah gitu kemarin saya lihat di YouTube-nya Pak Haji. Ya. Ada ibu-ibu katanya tai lalatnya itu ada di kelaminnya. Iya. Katanya itu utang tidak bisa lunas. Ya, jadi itu yang saya menjadi takut. perempuan yang ada tai lalatnya di tete dan ada tai lalatnya di alat kelamin sampai tua utangnya nggak akan lunas. Begitu juga laki-laki yang alat kelaminnya banyak tai lalatnya utangnya nggak akan lunas. Terus sekarang bagaimana solusinya Pak Haji? Saya takut banget saya punya utang Pak Haji. Itu tai lalatnya dicongkel dulu. Nanti saya siapin beko. Jangan Pak Haji. Soalnya kalau ngebahas nanti nggak enak, takutnya YouTube-nya ditikung-tikung ya. Dan lagi saya itu Pak Haji ya. Ya. Sisa utang ya saya lunasin 32 juta itu. Ya. Belum bisa saya bayar. Ya. Dagangan saya habis, Ya. uang saya habis. Makanya saya lari ke sini tanpa bekal Pak Haji saya ke sini. Ya. Cuma saya bawa ongkos tiket aja. Sekarang saya pulang mau minta uang tiket sama Pak Haji terus terang saya. Gak usah Bu, Benar. gak usah. Nanti saya titipin truk tronton. Bogor, Bali. Iya, itu aja Pak Haji. Terus gimana Sip. kelanjutannya tai lalatnya tuh? Oh nggak usah dibahas di sini Bu, soalnya takutnya YouTube nanti dipotong-potong jadi viral, nanti jadi rame ya. Pokoknya intinya gini, laki-laki yang ada tai lalatnya di alat kelamin sampai tua sampai mati nggak akan lunas hutang. Perempuan di tetenya ada tai lalatnya dan di alat kelaminnya nggak akan lunas. Tapi kan ada solusinya, Ya. ada obatnya. Iya. Tapi itu nggak yang bisa dibahas di sini Bu, karena nanti YouTube-nya jadi kepotong-potong Oh, rame. iya. Lupakan saja. Yuk, tepuk Iya, tangan iya, dong. makasih. Luar biasa. Yuk, Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Perkenalkan nama saya Nano dari Tangerang. ya, Mohon maaf sebelumnya saya sudah menjalankan ilmunya Pak Haji itu udah 2 bulan yang lalu. Ya. Cuman karena saya kemarin sempat sakit 2 minggu tuh saya sempat stop itu, jadi nggak tahajud, nggak ngaji juga gitu. iya. Cuman sekarang yang jadi pertanyaan itu apakah itu harus diulang lagi dari awal? Nggak usah. Lanjutin lagi. Lanjutin lagi. Boleh. Cuman saya mau tanya Pak Haji, ini cara meyakinkan istri saya itu untuk bisa satu frekuensi gitu ngamalin ilmu RDA itu gimana Pak Haji ya? Oh, mesti pakai alat kelamin. Kalau istri nggak bisa dinasihatin pakai mulut, dia Ya. tuh bisa dinasihatin cuma pakai 2, pakai duit dan alat kelamin. Oh gitu ya. Ya, jadi istri nggak bisa dinasihatin pakai mulut, jangan ada berantem. Tapi kalau dinasihatin pakai duit, manjur. Dinasihatin pakai alat kelamin, super manjur. Itu apa yang pakai itu pakai air cebokan kita apa gimana Pak Haji? Boleh, bebas. Oh gitu. Terus Remes, sama boleh. ini kan Sentuh boleh.
rumah yang saya tempatin sekarang ini kan harus dikosongin sampai akhir bulan ini Pak Haji nih. Ya. Cuma kan saya belum ada uang untuk buat nyewa rumah lagi atau pindah, itu gimana cara Pak Haji itu buat supaya nggak pindah dulu gitu loh? Ya bikin tajub Allah dulu, bangun jam 00, senyum, mandi pagi tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Ya, kemarin kan saya udah sempat itu, cuman karena sakit jadi stop dulu tuh hampir. Nggak 3 apa-apa minggu. ntar sekarang sehat gak? Kalau sehat terusin besok malam. Alhamdulillah sekarang udah sehat lagi. Oke, gitu. praktekin lagi nggak apa-apa. Dilanjutin lagi ya? Lanjutin, Oh. manjur. Oke, makasih. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, saldonya nggak pernah di bawah 1 M, nggak pernah. Amin. Nah, lu praktekin dah, manjur. Banyak kok tamu-tamu kita yang saldonya nggak pernah di bawah 1 M, selalu di atas 1 M. Bangunnya mesti jam 00, bos. Ya. Senyum, mandi, wajib tahajud. Hah? Nggak punya saldo, tapi kan alat kelamin lo bolong nggak? Terus Pak Haji, itu cara biar kerjaan kita tuh rame terus itu gimana Pak Haji? Nanti kalau lo bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, banyak aja orderan. Banyak orderan, bos. Ya. Banyak kok. Tenang aja, kerjain. Bisa? Bisa. Ya. Terus ada satu lagi nih, ini buat tips buat yang lainnya ya. Kalau untuk pandan itu kan biasanya seminggu tuh udah membusuk ya. Kalau saya kemarin udah mempraktekin tuh, jadi kalau habis dipakai itu dibungkus di kantong plastik, terus disimpan di kulkas yang paling bawah gitu. Itu bisa sampai 1 bulan itu belum membusuk, masih wangi, itu masih seger. Itu aja sih semua. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Bapak apa? Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Perkenalin, saya Ayu dari Blora, Jawa Tengah. Ayu. Yo, testimoni. Iya. Shootman, testimoni. Tepuk tangan dulu dong untuk Ayu dari Jawa Tengah. Ayu. Pak Haji, sebelumnya makasih banyak. Kemarin itu saya sempat privat 2 kali itu yang Privat 2 kali. ya Yang pertama sedekah berapa? sedekah 10 juta. 10 juta. Yang Yang- kedua sedekah berapa? 10 juta juga. 10 juta. Hajat saya untuk sembuh Pak Haji dari Hajatnya sembuh. Sakit apa kata dokter? non medis. Non medis, namanya apa? Itu non medis, ada di kepala saya itu ada 6 paku Bapak, Ada 6 paku di kepala. dan Tepuk tangan dulu dong. Ada 6 paku. saya terakhir itu dari rumah sakit Udah di rongsen. sudah di CT scan. Ada 6 paku kata dokter. Iya. Dokternya di CT. aneh apa, kaget atau apa waktu? Waktu itu saya terakhir dirawat di rumah sakit Karyadi, beliau sampai gratisin saya Kenapa bisa gratis kata dokternya? karena Kenapa? beliau nggak ini angkat tangan. Hah? Angkat tangan nggak bisa membantu. Dokternya? Iya. Karena ada 6 paku di Iya, otaknya. karena itu Jadi baru pertama kali itu dokter lihat ada 6 paku di otak. Iya. Biasanya paku tuh adanya di ditembok. tembok. Iya, saya itu waktu mau pulang beliaunya tuh minta maaf ke saya sama mbak saya sama anak saya. Saya dirawat hanya 2 orang aja. Saya digratisin Pak Haji yang di kelas VVIP sampai 2 minggu. Sama di rumah sakit Iya, sama profesor Semarang, itu. Karyadi. Iya, betul. Karena penyakit aneh. Iya. Di otak ada pakunya. Iya. Di mana-mana paku tuh adanya di tembok. Betul. Ini pakunya ada di otak. Iya. Wow, tepuk tangan dulu dong. Wow. Ini tadi suami blow on belum kena paku tuh. Saya nangis Bos, bahagia. ini Mbak cantik tahu. Mbak punya suami apa enggak, Mbak? Alhamdulillah saya single parent. Wow, tepuk tangan dong. Coba lo lihat cantik gak? Lihat. Coba lihat dulu. Single parent. Anaknya berapa, Mbak? Saya anak pertama dari 3 bersaudara Bapak. Nah, Mbaknya anaknya berapa? Saya 1. 1. Iya. Mbaknya usianya berapa sekarang? Saya 38. 38. Wow, tepuk tangan dong. Lanjut, Mbak. Di otaknya ada paku. Lanjut.
Saya Pak Haji selama 1,5 tahun itu saya merasakan sakit yang luar biasa sekali. Setiap saya kesakitan tuh saya sudah keluar mimisan dari hidung sama telinga. Saya sudah berobat kemanapun. Udah berobat kemanapun? Iya betul. Saya sampai di Ruqyah, setiap habis di Ruqyah itu 2 hari enakan. Deketin mic-nya. Setelah saya di Ruqyah 2 hari enakan, setelah itu drop banget Pak Haji. Oh, kambuh lagi. Iya, jadi sakitnya makin seperti kayak ditambah, diantem gitu loh Pak Haji. Oke. Maaf ya Pak Haji, saya nangis banget. Nggak apa-apa, saya lebih suka nangis daripada beser di celana. Saya saking bahagia Pak Haji, ya Allah. Saya sembuh di sini dalam hitungan 48 hari Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow. Waktu mbaknya datang tuh gimana tuh jalannya, sepoyongannya gimana waktu waktu awal datang? Saya datang pegang kepala terus Pak Haji, karena di bis itu saya udah dikasih sama Pak kondektur ya atau apa itu. Itu saya dibantuin, dikasih bantal, didobelin sampai pokoknya saya tuh ya. Kok mbaknya tahu RDAE dari mana? Coba cerita lagi dari awal sedikit. Kok tahu RDAE dari mana? Saya kan kalau sakit dijagain anak saya aja Pak Haji. Jadi itu saya tuh dirawat di rumah sakit itu kayak di rumah sakit 3 bulan maraton sama anak saya. Jadi dianya tuh sampai nggak sekolah 3 bulan tuh dia mungkin kesel sama saya, bosen sama saya. Waktu mainku lo habis Mi gitu. Aku lo pengen main gitu. Waktu saya dipulangkan sama Pak yang di rumah sakit Karyadi itu, dia marah sama saya. Ih bosen aku, mama tuh sakit terus. Kalau saya kan selama sakit saya ditinggalkan keluarga saya diusir adik saya dari rumah saya Pak. Jadi saya itu asli saya di Blora, sekarang saya kontrak di Bojonegoro sama anak saya Pak. Oh, jadi aslinya di Blora. Betul. Tinggalnya sekarang karena diusir di Bojonegoro. Betul. Oke, Bojonewong. Bojonegoro. Saya nggak apa-apa, Bapak. Saya nggak apa-apa. Yang penting saya sembuh, saya gitu aja. Terus mbaknya kok tahu RDAE dari mana? Tahu RDAE? Ya dari saya itu nelangsa sama, kok anak saya gini ya, saya udah dibuang sama keluarga saya, anak saya kok malah benci sama saya. Sedangkan saya tuh udah kesakitan luar biasa, belum sembuh gitu loh. Terus akhirnya saya scroll Pak Haji. Scroll? Iya, scroll YouTube. Kan sebelumnya itu anak saya itu sudah dicarikan sama mbak saya yang Bojonegoro itu, dicarikan kiai, katanya suruh minum ini, buktinya nggak ngefek gitu loh. Terus akhirnya udah saya kan yakin aja pasti aku scroll dari ini, aku belajar dari YouTube, pasti aku ketemu saya gitu. Nggak taunya ketemunya waktu Pak Haji YouTube-nya Mbak yang itu pinjol berapa itu? Mbak Nadia. Iya betul. Ratu pinjol. Iya. 60 pinjol, suaminya 60 pinjol. Iya. Suami istri total pinjolnya ada 100. Namanya Raja Pinjol dan Ratu Pinjol. Iya. Jadi semenjak itu tuh saya tuh inget dulu itu ibu pernah gituin saya. Terus saya kan pernah nyatet itu, catatan saya tahu doanya tuh kayak gitu biasa kan. Saya coba di hari pertama pakai doa ibu, nggak ngefek. Yang kedua masih penasaran pakai doanya yang Pak Haji. Loh, saya itu jam 3 itu dia kan waktunya tidur. Saya Camahan ya, saya camahan kalau remes memek taruh di wajahnya. Iya, sebanyak 9 kali Pak Haji. Yeah. Saya sebut nurut, manut, katut, sayang sama mami, jangan bikin mami sakit hati, saya gitu. Jadi anak yang soleh, rajin ibadah, saya gitu. Terus saya bangun nih, Kak bangun yuk, mandi yuk, sholat yuk. Ayo mami, saya nangis waktu itu Pak Haji. Ada perubahan? Betul. Langsung. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Ilmu camahan atau ilmu suwuk. Kalau Surabaya ilmu gembokin. Terus? Yang penting tuh ternyata saya harus yakin. Kalau kita nggak yakin itu nggak bakal terjadi. Oh, jadi mbaknya sambil suwuk sambil yakin ya? Iya, yakin. Ilmu suwuk ya? Iya.
Saya yakin Allah yang bakalan merubah anak saya. Betul Pak Haji, betul. Dan berubah. Dan saat itu juga saya langsung ke agen apa namanya? Ke agen Travel. bis. Iya, saya tanya. Agen bis. Saya tanya-tanya, Mbak tolong cariin dong agen bis di Bojonegoro, kan saya belum hafal. Terus dicarikan nomor HP-nya, saya kehubungin, Pak saya minta besok ya dapat nomor yang paling depan Pak Haji, alhamdulillah. Jadi saya nggak dapat yang di belakang-belakang, memang saya nggak kuat naik bis gitu kan. Pokoknya saya harus bisa sampai di Pak Haji, saya gitu. Saya udah Dari Bojonegoro Iya betul. langsung ke 18 jam. Bogor. 18 jam betul. 18 jam Iya. naik bus. Iya, sakitnya Ke sini. luar biasa ini kepala. Nah, kesini bisa ketemu saya apa enggak? Enggak ketemu Pak, seminggu itu enggak. Enggak bisa ketemu? Enggak, saya- Wow, Haji blow. Saya nangis Pak, saya nangis di kantin. Saya pertama di sini nggak ketemu Pak Haji, saya nangis di kantin. Oh, di kantin. Iya, saya nangis di kantin. Enggak bisa ketemu Pak Haji. Enggak. Saya pikir itu saya bisa privat itu kalau ketemu langsung sama Pak Haji sedekah 1 juta udah boleh gitu kan. Terus ada inilah yang jawab kalau privat sama Pak Haji itu ini sedekahnya 10 juta dulu baru ngobrol. Saya kok 10 juta duit dari mana saya kan gitu. Tapi saya yakin anak saya udah marah. Awas orang terus. Saya gituin, nggak boleh marah. Slow, kita di sini nyari obat mami, saya gitu. Ayo pulang dulu, yuk pulang dulu, saya gitu. Saya cuman dalam hati tuh pasti aku bisa ketemu Pak Haji, pasti aku bisa ketemu Pak Pasti Haji. ketemu Pak Haji, pasti ketemu Pak Haji. Betul. Walaupun hari pertama nggak bisa ketemu, balik lagi ke Bojonegoro ya. Iya. Wow, tepuk Di tangan hari- dong, Gigi. Walaupun belum ketemu, balik lagi ke Bojonegoro. Di hari kelima Pak Haji, di hari kelima saya dapat transferan 86 juta Pak Haji. Ada uang masuk? Iya. 86 Iya, juta? iya. Wow, tepuk tangan dong. Saya nggak mikir itu duit dari mana, pokoknya saya buat. Apa? Saya nggak mikir itu duit dari mana. Yang penting itu ada duit masuk, berarti saya harus privat segitu. Jadi saya nggak tahu itu duit dari mana Pak Haji. Gitu. Pokoknya ini ada duit masuk. Harus ketemu Pak Haji. Harus ketemu. Harus ketemu. Harus, saya Nah, yakin. Mbaknya meraktekin ilmu RDA apa tuh? Kok bisa ketemu saya? Harus. Saya Mbaknya meraktekin ilmu kempit, RDA Pak. apa? Dengan Saya ilmu kempit. kearifan lokal. Saya kempit Pak Haji. Apanya? Fotonya Pak Haji. Foto gue. Ya. Maaf Pak Haji. Senjata makan tuan. Fotonya Pak Haji dikempit di memeknya pas ya. Ya apa ini? Foto Saking gue pengennya Pak Haji, dikempit. saking pengennya. Pantesan gue bawaannya pengen bersin aja. Hahaha. Kok ya bisa tuh fotonya Pak Haji Dwi dikempit di alat kelamin mbaknya? Iya, Ide dari mana tuh? Nggak tahu, pokoknya pengen aja ketemu Pak Haji. Tak kempit aja lah. Itu apa namanya? Ada Mbak siapa itu yang testimoninya yang marketing mobil itu? Ya itu kan. Mbak Agustin. Iya. Saya ikutan. Mbak Agustin. Iya betul, saya ikutan kempit 3 foto Pak Haji. Hah? Pokoknya Geblok. Pasien geblok. Gurunya gablok. sampai sekarang. Saya kempit sampai sekarang Pak Haji.
bapak dan ibu itu alat kelaminnya gatel. Itu. Kalau belum gatal ulangi lagi 9 hari yang kedua. Betul. Nambahnya udah gatal. Saya waktu itu di awal baru gatel di misfi saya. Terus saya ulangi lagi. Digaruk apa enggak? Enggak. Jangan. Tugas saya garuk. Terus saya lanjut lagi di 9 hari kedua. Itu kok masih ada kesakitan tuh waktu di malam Jumat aja Pak Haji. Masih sakit di malam Jumat. Apa yang kurang ya saya ininya. Akhirnya tuh saya lihat video bapak siapa itu yang dia pernah berobat ke tempat-tempat kiai yang dikasih air doa. Itu saya juga dapat air doa yang masih saya simpan di kamar. Akhirnya saya buang semua Pak Buang, Haji. nggak boleh ada. Kalau ada nggak bisa Total sembuh. saya buang itu. Botol semua, mustika Iya, keluar buang. Betul. Kalung, tasbih, Tasbih apapun keluar, itu yang buang. dari kiai apapun itu saya buang di apa namanya di Bengawan, kan rumah saya Ya. di Bengawan itu. Saya waktu mau buang itu dada saya digelodok itu Pak Haji. Saya niatnya baik, saya pengen sehat aja. Saya nggak pengen gimana. Saya niatnya saya gituin. Saya buang, terus alhamdulillah nggak gimana. Di minggu ke-5 Pak Haji, saya ngerasain sakit kepala itu luar biasa sakit. Iyalah, orang pakunya ada 6. Terus Itu ini dari habis subuh sampai nyampe di jam 00. Jam 00 waktunya saya mandi tuh saya siram 1 kali tuh dia langsung ambiar hilang sakit kepala saya. wow, tepuk Total. tangan dong, luar biasa. Setelah itu subuhnya lagi saya gatel sekali sebadan Pak Haji, seanak saya. Jadi kalau orang gatel itu kan umumnya badan kulit gini. Saya tuh sampai di dalam mata, dalam hidung, dalam Ya. mulut itu, dalam telinga tuh gatel banget. Ya. Tapi nggak merah. Padahal saya gatel saya itu sampai ke anak saya juga kayak gitu. Itu gatelnya minta ampun, saya minum obat apa aja tuh nggak mempan. Nyampe di jam 00 lagi saya siram lagi Pak Haji. Iya, setelah itu udah sampai sekarang nggak pernah sakit kepala lagi. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Mungkin teman-teman pada nanya kali, mbaknya berobat ke RDAE, Pak Haji ngasih apa tuh? Apakah dipegang, disentuh, Nggak apa pernah. digaruk sama Pak Haji? Saya nggak pernah disentuh Pak Haji. Beliau hanya mengarahkan bikin air minum cebokan kamu tiap hari saya buat 1 liter Pak Haji. Ya, Nah tadinya itu saya pakai telunjuk ini sesuai Ya. arahan Pak Haji itu kok saya masih ngerasa sakit kepala. ya, Akhirnya, nggak boleh. akhirnya saya cebok itu sampai dalam sampai saya saya dudukin gitu. Ya, pakai 5 Saya- jari. Iya, saya bikin buket pokoknya. Ya, Saya tahu. Terus habis buket kan saya taruh di botol, saya taruh di freezer supaya saya nggak berasa saya minum buket-buket itu gitu. ya. Pokoknya tiap makan saya minum seger gitu aja. Ya. Anak saya juga ikut minum, alhamdulillah Pak Haji sehat-sehat. Mulai sejak itu alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Pak Haji, terima kasih. Wasilah Pak Haji. Jadi mbaknya tuh pripat yang pertama itu mbaknya ada perubahan nggak waktu pripat yang pertama? Terus Sudah. pripat yang kedua ada perubahan nggak? Ini yang sekarang baru datang lagi nih. Iya, kemarin privat yang ketiga Pak Haji. Oh yang ketiga, oh jadi 3 kali pripat. Iya. Tepuk tangan dong. Iya, jadi bapak dan pripat nggak bisa sekali. Datang lagi, tes lagi, datang lagi, tes lagi. Kebanyakan kan teman-teman pripat pertama nggak berhasil, udah langsung bunuh. Jangan dong. Kosong Pak Presiden aja, tidak Pak Presiden gagal.
batal, ulangi lagi 9 hari yang kedua. Ulang lagi, ya kan? Iya, saya sampai ke 9 kali, yang kelima Pak Haji. Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Emang butuh proses. Kebanyakan kita maunya protes, cepet-cepet terkabul. Baru privat sekali pengen terkabul. Pengen privat yang 2 kali pengen terkabul, nggak bisa dong. Dinikmatin Kalau Pak baru Haji. sekali privat terkabul, pasien gua ulang lagi, ya kan? Yang penting saya nggak ngeluh Pak Haji. Hah? Saya nggak ngeluh, sama sekali nggak ngeluh. Nggak ngeluh. Sama sekali. Buat apa saya ngeluh? Udah terjadi kan gitu. Iya. Betul. Kalau saya ngeluh, apa untungnya? Apa ada solusi? Kalau saya ngeluh, itu aja kuncinya. Kok bisa waras tuh ya? Mereka itu waras. Sebelum kenal RDI waras nggak tuh? Nggak waras. Sebelum nonton YouTube-nya RDI, Sebelumnya saya nggak waras Pak Haji. nangis aja ya. Iya, saya sholat, tapi saya menuntut ke Allah. Nuntut. Saya bilang ke Allah, apa selalu nggak adil sama saya? Iya, kenapa Allah nggak adil? Karena kalau kita selalu menuntut, justru malah jauh. Betul dong. Kan itu penyakit datangnya dari Allah. Baik itu santet maupun bukan santet, itu penyakit datangnya dari Allah. Atas izin Allah juga. Jangan Allahnya dituntut, tapi disyukuri, dinikmatin, dijalanin. Kalau kita kebanyakan dipikirin, salah gua apa ya? Kok salah gua apa? Sampai kapan begini terus? Nggak boleh. Oh, jadi sekarang ini udah enak nih Enak banget, kepalanya. Pak Haji. Iya. Biasanya kan naik turun tangga tuh saya nggak bisa. Naik turun tangga nggak bisa. Iya. Saya sekarang sudah di itu apa namanya, penginapan yang atas. Penginapan yang paling atas. Iya, iya. Itu biasa aja saya naik turun. Tadinya kalau waktu sakit, saya nggak bisa jalan kaki pun nggak bisa. wow, tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Karena kepala saya ini pasti kesakitan kalau diangkat ke atas gitu. Alhamdulillah luar biasa. Pokoknya saya yakin di sini saya ini apapun kalau kita yakin Allah yang menolong melalui Allah. Saya merasa Pak Haji. Ya, sekarang kan banyak alhamdulillah santetnya udah nggak ada, bakunya udah nggak ada, udah hilang, udah enak normal. Nah sekarang banyak pengen cari jodoh gak? Dicari laki-laki yang Nggak mau ganteng. diposting. Hah? Nggak mau diposting. Oh nggak mau diposting, ya udah jangan ya. Nah, itu nanti aja dulu Pak Haji. Boleh. Iya, terima kasih Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong Mbak Ayu dari Blora. Sekarang tinggalnya di Bojonegoro. Sekarang lagi riado di RDIY selama 2 bulan. 2 bulan ya? Tinggal di sini 2 bulan ya? 2 bulan pengobatan ya? Oke, sip, tepuk tangan